Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya pada pagi menjelang siang hari ini ya kita sudah diberkati oleh Tuhan. Ya, tadi malam hujan sangat lebat, Saudara. Ya, saya percaya Saudara pun menikmati dinginnya malam. Ya, saya percaya Saudara bisa tidur enak, ya, bisa tidur nyenyak. Dan mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, biarlah roh Tuhan itu bekerja atas kehidupan kita, ya, sesuai dengan pujian yang kita sudah naikkan di hadapan Tuhan. Nah, puji Tuhan Saudara, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Saya sangat suka dengan ayat-ayat ini, dengan kisah ini Saudara, karena ada beberapa yang perlu kita pahami Saudara, bagaimana roh Tuhan bekerja dalam setiap orang percaya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ya, ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-33 Saudara, ya, atau 34. Ayat yang lumayan panjang kita akan bacakan. Ya, tapi tidak mengapa Saudara, kita membaca firman Tuhan supaya iman kita senantiasa diteguhkan oleh Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-34. Kita seperti biasa membacakan ayat ini secara bergantian. Ya, saya akan membaca 16 dan akan dilanjutkan 17 dan kita akan bergantian. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau kita melihat kisah ini, ya, ayat-ayat ini dikisahkan tentang perjalanan Rasul Paulus dengan Silas untuk memberitakan Injil ke seluruh Asia. Ya, ini ada plan mereka, ini rencana mereka, Saudara. Kalau kita melihat, Saudara, ya, di dalam ayat sebelumnya, ya, ayat 6 dikatakan, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh siapa? Roh Yesus, Saudara. Ya, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Rencana mereka untuk pergi ke Asia, ya, tetapi dikatakan Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, saudaraku jemaat Tuhan yang saya kasihi, Roh Yesus itu senantiasa bekerja dengan kuat dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin. Saudara merasakan gak kalau Roh Yesus itu, ya, bekerja dalam hidup kita? Merasakan gak Saudara? Amin Saudara. Ya, Yesus itu menyertai sampai kesudahan zaman. Berarti ada Roh Tuhan menyertai saudara dengan saya. Kita diperhadapkan dengan masalah, dengan tantangan, ada Roh Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan dalam hidup kita. Nah, seperti apa Saudara Roh Yesus itu bekerja dalam setiap orang percaya? Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-16 yang tadi sudah kita bacakan, Saudara, dikatakan begini. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika Rasul Paulus dengan Silas hendak memberitakan Injil ke seluruh Asia, Roh Yesus bekerja dengan kuat melarang mereka. Tetapi Roh Yesus itu mengarahkan Paulus dengan Silas untuk pergi ke satu daerah namanya Makedonia. Ya, daerah Makedonia, Saudara. Rasul Paulus dengan Silas, mereka pergi ke Makedonia. Di situ ada tempat ibadah. Mereka beribadah kepada Tuhan.
Ya, di ayat yang ke-16, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu di Makedonia, saudara. Dikatakan kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuan yang memperoleh penghasilan besar. Ini di tempat ibadah, saudara. Ya, Rasul Paulus dengan Silas bisa melihat di Makedonia, di tempat ibadah itu ada seorang yang mempunyai roh tenung. Ini luar biasa, saudara. Ya, roh Yesus itu memberikan hikmat kepada Rasul Paulus dengan Silas. Ya, roh Yesus itu memberikan penglihatan yang luar biasa kepada Rasul Paulus dengan Silas. Di situ ada seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Ya, ini di tempat ibadah, saudara. Ternyata di tempat ibadah pun, saudara, tidak semua mempunyai motivasi mencari Tuhan. Ya, sama seperti ini. Tidak semua di tempat ibadah ini, saudara, mempunyai motivasi mencari Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini mempunyai motivasi yang jelas beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Motivasi saudara mencari Tuhan. Motivasi saudara untuk memuliakan Tuhan. Motivasi kita semua untuk berdoa kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan. Tetapi saudara, di sini dikatakan Rasul Paulus dengan Silas bisa melihat, ya, bisa melihat di situ ada seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya dia memperoleh uang, saudara. Ya, saya berharap kita mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Ya, beribadah kepada Tuhan, motivasinya hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Ya, Roh Kudus itu memberikan hikmat kepada Rasul Paulus. Roh Kudus itu mencelikan, memberikan pandangan, memberikan penglihatan kepada Rasul Paulus dengan Silas bahwa di tempat ibadah itu ada roh yang tidak benar. Ya, jadi kalau di hadapan Tuhan itu, saudara, setiap motivasi saudara dengan saya, Tuhan bisa melihat. Amin. Apa motivasimu? Motivasi saya, Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hatimu, Tuhan. Amin, saudara. Motivasi saya datang beribadah kepada Tuhan, saya untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Motivasi saya beribadah kepada Tuhan, ingin memuliakan Tuhan, ingin melayani Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati 1 minggu ini, ya, dalam bekerja, dalam berwirausaha, dalam sekolah, pendidikan, bahkan pelayanan, Tuhan sudah memberkati. Inilah Tuhan, hari ini, hari Minggu, saya beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ini motivasi kita yang harus kita miliki. Beribadah dengan tulus, ya, mencari hadiratnya, menyenangkan hati Tuhan. Inilah motivasi yang harus kita miliki di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu, roh Tuhan itu bekerja, ya, melihat setiap saudara dengan saya. Wah, ini motivasinya baik. Ini motivasinya bagus. Ini motivasinya menyenangkan hati Tuhan. Ini motivasinya luar biasa. Dan saya percaya kalau motivasi kita di hadapan Tuhan benar, maka kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Yang kedua, saudara, kuasa dari roh Yesus itu, ya, yang pertama, kuasa dari roh Yesus itu, saudara, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan akal budi dalam setiap orang percaya. Yang kedua, saudara, ayat 17 dan ayat 18 dikatakan begini. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang, sambil berseru katanya, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan.
Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ya, perempuan itu mengejar Paulus, mengikuti Paulus dari belakang. Tetapi Rasul Paulus dengan Silas menghardik perempuan itu yang penuh dengan roh jahat. Ya, Rasul Paulus berkata, demi nama Yesus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Artinya apa, saudara? Roh Yesus itu akan memperlengkapi saudara dengan kuasanya yang hebat. Amin, saudara. Ya. Jadi, saudara, roh Yesus itu akan memperlengkapi setiap orang percaya. Rasul Paulus dengan Silas dilengkapi oleh roh Yesus. Dilengkapi dengan kuasa. Di dalam Matius, ya, di dalam Markus, di situ dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Kalau orang percaya itu mengusir setan, setan itu akan lari. Menumpangkan tangan untuk orang sakit itu akan disembuhkan oleh Tuhan. Ini kuasa Tuhan, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul pertama, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kepada ujung bumi. Diberikan kuasa. Diberikan otoritas, saudara. Sama seperti Rasul Paulus dengan Silas, dia bisa menghardik kuasa setan, menghardik iblis, saudara. Demi nama Yesus, aku menyuruh kau keluar dari perempuan ini. Ada orang ngusir setan, dalam nama Tuhan, Yesus keluar, katanya. Ya, jadi Yesus disuruh keluar. Jadi kalau berdoa harus benar, saudara. Ada orang ngusir setan itu, saudara, saking saking semangatnya, saya usir engkau, saya ikat engkau dalam nama Yesus. Ya, sampai setan itu bingung. Saya diusir tapi saya diikat. Ya. Bagaimana saya mau lari? Ya, jadi kalau ngusir setan itu harus jelas, saudara. Ya. Saya patahkan, saya hancurkan engkau. Ya, saya usir engkau keluar. Jangan diikat lagi, saudara. Udah diusir tapi diikat lagi, bingung setan. Tapi, saudara, kuasa Tuhan itu akan ada dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan otoritas dalam hidup kita. Ya, coba saudara lihat tangan saudara. Setiap orang percaya itu mempunyai kuasa. Kalau saudara sakit, tumpang tangan, Tuhan dalam nama Yesus, sakit disembuhkan oleh Tuhan. Ya, kalau anak kita sakit, tumpang tangan anak kita. Amin. Ya, jangan anak kita sakit panas. Waduh, kita udah pusing. Ya, cari kunyit. Ya, cari daun-daun. Udah malam udah cari. Padahal obatnya ada di situ. Dalam nama Yesus disembuhkan. Amin, saudara. Ya, kalau di daerah kami, saudara, kalau anak sakit, ya bayi sakit itu pakai bawang merah. Pakai bawang putih. Terus pakai tusukan sate, ditusuk. Ya, kemudian pakai kaca. Ya, pakai kaca, ditaruh di tempat tidurnya di situ. Ya. Saya lihat ada bawang putih, ada bawang merah, kemudian ada kunyit, ya, ada lengkuas, itu disatekan, saudara. Kemudian ada kaca. Saya tanya, Bu, kenapa kok ada kaca di samping bayi itu? Iya, karena kalau setan itu ngaca, takut katanya. Ya, setan itu ngelihat dirinya ngaca, takut dia lari katanya. Musir setan itu tidak seperti itu, saudara. Setan takut, iblis takut, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dulu saya waktu masih muda, dompet tebal, tapi isinya jimat semua. Ya, isinya jimat semua. Jadi kalau mau kencing, mau buang air besar, dompet itu ditaruh, saudara. Nggak boleh dibawa kencing.
nggak boleh dibawa buang air besar, ditaruh. Ya, setan hanya bisa lari, saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Roh Yesus itu melatih saudara dengan saya berperang melawan kuasa-kuasa setan. Kita dilatih berperang, saudara, untuk melawan setan. Ya, kita dilatih berperang untuk melawan kuasa kegelapan. Apalagi kalau di Bandung, saudara, jalan-jalan ke Bandung, itu setan ada di mana-mana, saudara. Saudara bisa berfoto dengan setan itu. Kalau saudara jalan ke Asia Afrika, ya, ada vampir, saudara bisa berfoto, bayar 15.000 atau berapa, saudara. Ya, ada Dracula, ada pocong, ya, di Asia Afrika itu setan banyak, saudara. Ya. Terus ada apa lagi di situ? Ada setan tanpa kepala, kepalanya dipegang-pegang, itu siang-siang bolong, saudara. Ya, bisa berfoto. Kalau saudara pergi ke Jakarta, numpuk, saudara. Ya, di kota lama itu orang-orang seperti setan semua. Berdandan gaya setan. Ya. Nah, saudara, yang perlu kita pahami, ya, dalam kehidupan setiap orang percaya bahwa Roh Yesus itu bekerja dalam kehidupan kita. Roh Yesus itu melatih saudara dengan saya berperang melawan kuasa kegelapan. Amin. Jadi orang percaya itu gak usah takut, saudara. Kita dilatih berperang melawan kuasa kegelapan. Wah, malam-malam dari kawan jam 10, ya, mau ke Bengkayang. Itu di tikungan itu, Om, sepinya luar biasa. Banyak orang, saudara, ngomong ke saya itu, aduh, kalau di situ, yang tikungan-tikungan itu apa namanya? Apa, kampung apa, Duren kah atau apa? Hah? Oh, daerah itu. Waduh, merinding katanya. Ya, makanya kalau udah jam 10 ke atas sepi, saudara. Saya pernah coba, ya, dari apa namanya, dari Samalantan itu jam 2. Jam 1, jam 2, saudara. Ya, jam 1, jam 2. Lewat Vandereng itu, saudara. Ya, itu tengah malam, hujan rintik-rintik. Bayangkan, saudara. Ya, sendiri, saudara. Hujan rintik-rintik. Ya, saya berharap bisa lihat setan, saudara. Ya, tapi orang-orang selalu begini, aduh, saya takut kalau lewat itu. Kalau lewat Gunung Vandereng itu, apalagi yang di pos lama itu. Ya, saya pernah sekitar hari apa, saudara, ya, beberapa tahun yang lalu pulang malam. Ya, malam Minggu. Saya pas di tikungan itu ada orang yang pakai baju putih, saudara. Ya, saya sorot, kok ada orang pakai baju putih? Ya, rambutnya panjang, perempuan. Rambutnya panjang, perempuan, saudara. Terus saya ini pakai lampu apa namanya, jarak jauh, saya sorot. Ternyata bukan perempuan sendiri, perempuan, tapi bukan hanya sendiri, ada laki-lakinya di situ, saudara. Ya, udah saya teliti, ada motor di situ. Gak mungkin juga setan pakai motor, saudara. Ya, boncengan setan dengan motor. Itu berani amat, saudara. Ternyata yang lagi pacaran di situ. Yang lagi endehoy, ya, yang lagi pacaran di pos itu, saudara. Waduh, itu bukan setan. Ya, ternyata, oh, ini penampakan yang tidak jelas. Ya, saya klakson di situ. Tet. Wih, langsung begini, saudara. Membubarkan diri. Ya, itu bukan setan, saudara. Saya selama ke Vandereng belum pernah melihat setan. Ya, belum pernah. Orang-orang lihat, waduh, di situ takut. Kadang orang mau lewat Vandereng itu, ya, malam-malam itu ada yang suka nunggu di rumah sakit Surkam pas mau naik itu, saudara. Ada motor. Pas maju ke situ, masuk Vandereng, biasanya ada ngikutin dari belakang. Pertama kali saya di Kalimantan, ya, terus saya mau lewat Vandereng dari arah Samalantan, saya ketakutan, saudara. Ketakutannya bukan karena setan, bukan. Karena, saudara, pas saya masuk Vandereng, di belakang ada yang ngikutin, 2 motor. Ya,
kok orang itu ngikutin yang nongkrong di depan gereja PB itu, saudara? Kok ngikutin? Ya ngikutin, akhirnya sampai ke Sebidang, gereja PB di sana. Dia bilang begini, ayo bang, duluan ya, makasih ya. Loh, kok begitu orang itu ya? Saya pikir mau ngerampok saya, saudara. Ya, bang, makasih ya, katanya. Dia nunggu-nunggu saya, mau nunggu orang supaya sama-sama. Bang, makasih, katanya. Ini kenapa orang? Saya udah takut-takut dari jalan, saudara. Langsung bilang terima kasih. Saya berpikir, oh berarti mereka ini takut melewat fundering, saudara. Ya, takut setan. Oh, saya pikir dia itu ketakutan. Ya, udah di jalan aman, mereka langsung ngacir, saudara. Padahal saya waktu di tikungan, saya sengaja pelan, tapi mereka nggak berhentikan saya. Saya laju, mereka ikut laju juga. Ini manusia itu kenapa, saya bilang kan? Ya, kok ngikut-ngikut dari belakang? Saya pura-pura berhenti dulu sebentar. Di belakang juga mereka berhenti, saudara. Aduh, Tuhan, tolong Tuhan. Ya, saya udah tengking-tengking, bukan nengking setan, saudara. Tapi nengking manusia, jangan sampai Tuhan jamah mereka. Saya pelan, ikut pelan. Saya kencang, ikut kencang, saudara. Akhirnya saya laju, saudara, sampai Sebidang. Saya berhenti coba. Mereka berhenti enggak? Pas saya berhenti, mereka enggak berhenti, saudara. Bang, makasih, katanya. Aduh, saya kira rampok, saudara. Ternyata dia ketakutan. Ya. Jadi setan itu enggak perlu ditakuti, saudara. Setan itu kita harus usir. Amin. Ya. Ini yang kedua, saudara. Roh Kudus itu melatih saudara, ya, berperang melawan kuasa kegelapan. Kemudian yang ketiga, saudara, ya, yang ketiga. Kalau tidak selesai firman Tuhan hari ini, kita sambung ke minggu depan. Ya, yang ketiga, saudara, ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-22. Dikatakan begini, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menantang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian mereka, ya, dari tubuh mereka dan mendera mereka. Ya, mereka ditangkap, saudara. Mereka disiksa. Ayat 23 dikatakan setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilempar ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ya, mereka menderita, saudara. Mereka ditangkap. Mereka didera. Luar biasa penderitaan Rasul Paulus dengan Silas. Ya, mereka dicambuk, mereka dipukuli, mereka dipasung, ya, kakinya dipasung, gak bisa bergerak. Tetapi saudara, ayat 25 dikatakan begini, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Bayangkan saudara, Rasul Paulus dengan Silas, mereka ditangkap, mereka difitnah, ya, mereka difitnah, mereka didera, mereka dipukuli, mereka dipasung dengan pasungan yang kuat. Tetapi ayat 25, mereka tetap memuji Tuhan. Ya, coba saudara baca ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Sudah menderita, sudah disiksa, tapi mereka, saudara, tetap memuji Tuhan. Ini iman yang sangat luar biasa, saudara. Ya, Mama Nisa, Mama Yesi
rumahnya udah kebakar, saudara. Kemarin. Ya, tapi hari ini mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Ada banyak orang, waduh saya kecewa, rumah saya kebakar. Ya, nanti saya bakar surga itu, katanya. Wih, ini luar biasa, saudara. Ya, ada orang seperti itu. Masa Tuhan berkuasa, rumah saya yang kecil gak bisa ditahannya. Marah saya Tuhan, katanya. Ya, saya gak mau apa-apa, gak mau ibadah, gak mau makan Tuhan, gak mau mandi. Ya kalau gak mau makan, gak mau mandi, mau ngapain lagi, saudara? Ya, marahnya luar biasa sama Tuhan. Gak mau beribadah. Apalagi jumpa dengan pendeta Samuel itu, katanya. Wih, apa urusannya? Ya, enggak, saudara. Ya, ketika kita mengalami musibah seperti kemarin, tetap memuji Tuhan. Amin, saudara. Saya lihat Mama Nisa dengan Mama Yesi pun maju ke depan, dia memuji Tuhan. Harus seperti itu, saudara. Ya, mengalami tantangan yang hebat, mengalami masalah yang luar biasa, tetap kita memuji Tuhan. Kan di saat saudara mengucap syukur dan memuji Tuhan, disitulah ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa.